lalu kemudian masa setelahnya, lalu masa berikutnya. Khairu karnin karni, summa ba'dahu, summa ba'dahu, summa talihi, summa talihi. Jadi masanya Rasul. Di kesempatan yang Allah muliakan, di perjalanan kehidupan semata hanya mengisi kebaikan, tentunya tidak terlupakan untuk berfikir tahaddus bin ni'mah, menggali, memaknai apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya ini menjadi bagian Rahman Rahim yang Allah turunkan agar kita bertadabbur terhadap sekian banyak apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun dengan tuntunan dan ketauladanan sehingga kita menjadi hamba yang berpegang teguh kepada tuntunan yang tidak menjauhkan kita dari segala kebatilan dan kemusyrikan. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Kalimat ini menjadi kalimat yang sering kita dengar, bahkan hampir di setiap muslim memahami dan mengerti arti dan maknanya. Ini sesungguhnya aku, wajjahtu wajhi, menghadapkan wajahku. Ada posisi taujih, kita mengarahkan, menghadapkan kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah tidak gunakan kalimat khalaqa, juga bukan sona'a, bukan ja'ala, bukan abda, tetapi Allah gunakan fatara yang bermakna dan berartikan menciptakan langit dan bumi. Wama ana minal musyrikin, hanifah, dengan lurus. Dengan lurus bermakna berarti dengan ketaatan terhadap agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dilanjutkan pada kalimat berikutnya, wama ana minal musyrikin, dan sekali-kali aku tidaklah menjadi hamba yang musyrik. Ada apa ketika ini kita hubungkan dengan kemerdekaan? Ketika ayat ini menjelaskan dan menggambarkan kita tentang ketauhidan, adakah sesuatu yang kita sebut dengan mutiara yang tidak tampak? Kami tuliskan dalam judul mutiara yang terpendam, al-la'ali al-khaffiyah. Ada yang menyebutnya dengan al-la'ali al-khaffiyah. Al-la'ali itu jamak dari al-lu'lu'. Al-lu'lu' itu artinya mutiara. Al-la'ali berarti banyak mutiara-mutiara yang terpendam, dan itu memberi kisah, cerita yang dinaskan di dalam Al-Quran, dan kita tarik dari 3 nabi: Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Lantas kita hubungkan, ada apa misi ketauhidan yang sebenarnya itu bermakna mencari titik kebebasan, mencari makna kemerdekaan. Lantas ketika kita hubungkan makna kemerdekaan ini
Apa sebenarnya dalam bahasa secara etimologi merdeka ini apa? Ada yang mengartikan merdeka ini dengan istilah al-istiqlal, dari kata-kata istaqalla yastaqillu, ala wazni istaf'ala, istaf'ala yastaf'ilu istif'al, istaqalla yastaqillu istiqlal, talabul qalal, berarti ada yang meminta, mengharap, mencoba untuk mencari. Di mana sebenarnya kebebasan? Di mana sebenarnya ketidakterikatan? Al-istiqlal diartikan at-tahrir wal khalas min jami al-unf was saytarah al-ajnabiyah. Jadi kemerdekaan itu diartikan at-tahrir. Tahrir itu sikap di saat kita berada dalam kebebasan, pembebasan. Ada faham at-tahrir, hizbut tahrir, gerakan yang selalu melakukan pembebasan. Wal khalas, al khalas itu dari kata-kata khalasa. Orang Arab kalau dia ditanya tentang sesuatu maka ditanya khalas, itu artinya sudah selesai. Berarti bebas untuk menyudahi, melepas sesuatu. Ketika kita sebut sebagai sesuatu yang sudah berakhir, berarti selesai untuk dilepas, tanpa ada al-unf, tidak ada ikatan, tidak ada kait, tanpa ada pengaruh as-saytarah al-ajnabiyah. Coba kita kembalikan, masihkah kita terikat tapi tidak bisa melepas? Terikat dengan ikatan-ikatan yang kita tidak bisa melepas dari itu semua. Masihkah dalam hidup ini kita tidak bebas dan tidak ada kebebasan? Karena setiap kebebasan itu akan terikat dengan sekian aturan yang mengikat. Hari ini kita ingin berjalan dengan bebas, tidak bisa jalan bebas karena ada rambu lalu lintas. Disitulah sebenarnya kita mencari kemerdekaan yang sebenarnya ini apa. Ada yang mengartikan dengan al-hurriyah. Al-hurriyah ini kebebasan yang lebih bermakna seperti apa yang disampaikan, diceritakan, dipaparkan, dituliskan, dan banyak berkembang di mana-mana ala barat. Sehingga posisi pemaknaan kemerdekaan itu lebih dekat kepada al-istiqlal, bukan kepada al-hurriyah. Disinilah ada masjid yang ditandai sebagai Masjid Al-Istiqlal, sebagai momentum sejarah akan pernah terjadi sesuatu yang cukup luar biasa. Ada flashback sejarah yang menjadi catatan penting bagi rakyat dan bangsa Indonesia, maka dinamailah Masjid Al-Istiqlal. Mari coba kita tarik makna istiqlal ini kepada mutiara yang dijelaskan, yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kita tarik kisah yang pertama pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abaul Muwahhidin, nenek moyangnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Agama yang dibawa dengan misi bertauhid itu dipengawal oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana sejarah mencatat pengikut-pengikut Nabi Ibrahim hampir tidak mengikuti dan tidak mau taat kepada syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Diajak beriman kepada Allah, dicari bertauhid, diajak untuk mengesahkan Allah. Bahkan dalam posisi seluruhnya itu bingung karena mencari di mana Tuhan. Disinilah
Ada sesuatu yang kita sebut dengan istid'aful aqidah. Ada sesuatu yang dilemahkan, ada sesuatu yang tertindaskan, dan itu di posisi akidah. Saat Nabi Ibrahim melihat bintang, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala. Ketika Nabi Ibrahim, ketika datang malam, lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang, ini Tuhanku. Tapi ternyata bintang ini tenggelam, menghilang. Langsung Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin. Aku tidak mencintai, tidak menyenangi sesuatu yang hilang. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afal, dan seterusnya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, bulan pun tetap hilang, sekalipun Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala inni bari'um mimma tusyrikun. Perhatikan ketika Nabi Ibrahim juga melihat matahari, tapi ternyata matahari tenggelam. Dari surah Al-An'am di posisi ayat 76, 79, 78, disinilah Nabi Ibrahim mencari di mana Tuhan. Dan di tengah-tengah bangsa, masyarakat, pengikut daripada Nabi Ibrahim saat itu tidak beriman kepada Allah, sulit untuk diajak mengesahkan Allah. Disinilah kita sebut ada dua hal besar yang terjadi saat itu. Yang pertama kita sebut dengan azimatul aqidah, yang kedua inhiraful aqidah. Ada the crisis of aqidah, mengalami krisis, dan yang kedua mengalami penyelewengan. Dan hari ini itu kita rasakan. Mana titik kemerdekaan? Ketika kita merdeka, ketika kita mendapatkan kebebasan. Tidak ada kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya kecuali kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ayat 79 dari surah Al-An'am itu yang menjawab ketika pengikut daripada Nabi Ibrahim mencari di mana letak kebenaran yang sebenarnya pada apa yang disebut dengan ilah, Tuhan. Mereka melihat waktu itu ketika ada pohon, ini Tuhan. Ternyata bukan. Mereka melihat sesuatu yang ditakjubkan, yang dihebatkan, yang dikuatkan. Lalu mereka mengatakan inilah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat, sangat mudah bagi kita hari ini untuk melupakan di mana sebenarnya Tuhan. Padahal kita belajar tentang sesuatu yang sebenarnya itu kuat dalam hidup kita, akidah. Kalau tidak percaya, nanti pulang dari ngaji kita tanya anak kita. Nah, Bapak mau tanya, benar enggak pendidikan yang disampaikan di sekolah ini? Ini kan kita kemarau terus ini. Nah, ini kan sekarang kemarau. Bagaimana proses turunnya hujan? Saya tidak enak untuk bertanya kepada Bapak Ibu nanti. Khawatir jawabannya benar begitu, tetapi salah. Ada yang bisa menjawab? Boleh ditanya kepada anak-anak kita, gini loh Pak, turunnya hujan itu sinar matahari menyinari laut, alam, nguap dia ke atas. Setelah nguap, nanti kena angin, terus sampai di bawah, menggelembung, berat, jatuh. Jawabannya benar apa salah? Bu, benar apa salah Bu? Benar. Salah jawabannya. Yang benar apa? Kalau Gusti Allah nggak mengizinkan untuk turun, kan nggak turun hujan.
Hari ini kita diilmiahkan dengan keilmiahan dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dihilangkan, diabaikan. Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini jamaahnya sedikit Ustadz, karena berbarengan dengan kegiatan di masyarakat. Jalan sehat. Saya cuma menjawab dalam hati, nggak enak sama Pak Nasir tadi. Jamaah kita banyak Ustadz, dari makhluk bangsa jin yang muslim kan numpuk semuanya di sini. Mughayyabat, tidak tampak gitu. Jadi jangan katakan yang ngaji sedikit, yang ngaji ini tetap banyak. Yang kecil-kecil di sini semua ini. Nah, ini kan bab akidah. Karena bangsa jin itu tidak diturunkan kepadanya Alkitab. Sementara makhluk yang Allah ciptakan itu cuma dua, jin dan manusia. Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Cuma dua. Setan tidak ada. Setan itu sifat yang mensifati manusia. Dan ketika as-sifah al-qabihah tattasifu bis-sifah al-insaniyah, ketika sifat ini mensifati sifat-sifat manusia yang buruk, maka dia menjadi bersifat kesetanan. Nah, mau ta'aruf sama setan, ya ta'aruflah kepada perilaku yang buruk yang hari ini bersama makhluk-makhluk yang bernama manusia itu tadi. Cuman dua kan, jin dan manusia. Yang dikasih kitab itu cuman manusia, bangsa jin tidak. Maka mereka ikut bersama kita di sini, di posisi itu. Butuh pembuktian. Zaman Nabi Muhammad ini tidak butuh pembuktian, yang dibutuhkan keyakinan. Beda umat dan para nabi sebelum Nabi Muhammad, semua dibuktikan agar diarahkan kepada keyakinan. Nanti kita bahas di Nabi Musa. Artinya apa? Kami katakan saat ini kita dihadapkan dalam mengisi kemerdekaan ini dengan dua hal yang cukup berat. Di posisi akidah tertindas. Yang pertama, the crisis of akidah. Yang kedua itu tadi, penyelewengan, inhiraf al-akidah. Sedikit yang berangkat untuk mempercayai sesuatu dan meyakini. Suatu hari begini Pak, saya keburu-buru untuk khutbah Jumat, hampir telat. Jadi di jalan itu lampu merah itu saya tubruk saja, wurs begitu. Dikejar sama bapak polisi, nyiu nyiu nyiu. Jadi ketika akan nubruk itu baca Bismillah gitu. Bro, dikejar dari mana? Nyiu nyiu nyiu. Modalnya cuman yakin. Begitu datang bapak polisinya, nyiu nyiu nyiu. Assalamualaikum bapak polisi, mohon maaf, keburu-buru mau khutbah Jumat. Lanjut Pak Ustadz, lanjut begitu. Berangkatlah dari sesuatu yang kita punya, yaitu keyakinan. Hari ini anak-anak muda kita, anak-anak kita, generasi muda kita hari ini hilang dan dilemahkan dengan titik keyakinan itu. Kenapa nak nggak menikah? Berat Pak, belum kerja, Bapak nyuruh kerja dulu. Ya sudah krisis. Apakah syarat sahnya pernikahan itu harus bekerja? Tidak. Jelas ya? Yang ada mahar. Anaknya belum bekerja, maka kan maharnya yang cukup-cukup saja, yang pantas. Seperangkat alat salat. Anaknya belum bekerja. Mau bapak ibunya ini mewah hidupnya, kendaraannya bagus, rumahnya banyak, hartanya banyak, lalu maharnya ini agak sedikit banyak begitu. Nah enak sama kampung-kampung di masyarakat kita, besarkan maharnya begitu. Mahar ini yang terbaik itu adalah min kasbil aish, anak ini tadi. Jangan bicara gengsi, tapi bicaralah yang sebenarnya. Ini akidah. Anak kita belum bekerja atau baru bekerja, gajinya masih sedikit. Jadi kalau cuma seperangkat alat sholat,
itu masih pantas kalau paham. Maka Bapak Ibu bisa jeli di masyarakat. Bukankah sesuatu yang paling berat hari ini kita dihadapkan kepada benteng yang sibh? Sibh itu apa? Mirip-mirip, tasyabbuh. Dan itu didekatkan kita kepada kemusyrikan. Salah satunya kita ingin ujub, ingin sombong, ingin riya. Apakah kita ada di situ? Disitulah kita menjadi tidak merdeka, karena kita bergantung, karena kita masih takut, kita masih malu, kita masih gengsi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan makna itu pada kalimat fataras samawati wal ard tadi. Allah gunakan fatara, bukan ja'ala, bukan juga khalaqa. Khalaqa itu ijadu syai', menjadikan sesuatu ma'adami syai'in qabla, yang sebelumnya itu belum pernah ada. Beda dengan ja'ala, ada istifadah, ada manfaat, ada faedah yang ketika Allah jadikan, ciptakan sesuatu itu nanti bermanfaat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, biar ada manfaat manusia itu sebagai khalifah. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, biar ada manfaat ketika malam dengan siang itu sebagai bukti kuasanya Allah. Tapi Allah gunakan fatara. Allah ingin kembalikan kepada makna fitrah. Fitrah manusia, modalitas yang dimiliki manusia itu modalitas akidah. Berangkat hanya kita punya keyakinan, dilahirkan karena kita yakin, diwafatkan kita juga berangkat dengan keyakinan. Kalimat la ilaha illallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu kan diartikan tunduk, taat, patuh, taat, dan itu komponen makna akidah Islam. Nah, kita lihat krisis dan azimah itu tadi di hari ini menjadi problem yang cukup besar untuk kita, karena kita dihadapkan kepada yang demikian. Yang kedua, kisah di zaman Nabi Musa yang kami sebut dengan inhidab lil mustad'afin. Ada penindasan terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Artinya apa di sini? Ketika kami katakan terjadi penindasan terhadap ekonomi, berarti kita tidak merdeka. Bukankah Allah itu sudah memberi kepada kita fitrah dalam bertauhid, dan fitrah itulah yang menjaminkan kehidupan kita, tapi bersyarat mutlak, berangkat dari keyakinan kita kepada Allah. Ada jaminan yang Allah jaminkan dalam hidup kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalimat yuladu alal fitrah berarti fitrah di sini menarik untuk kita angkat menjadi sebuah akar, asal, sumber, dasar. Jangan pernah kita akan berbicara tentang ekonomi kita baik kalau fitrah bertauhid kita tidak baik. Ukuran baiknya dari mana kalau tidak disesuaikan dengan akarnya yang baik? Bapak Ibu ingin mengukur keberhasilan dalam ekonomi seseorang itu dari mana kalau sumbernya, dasarnya, akarnya itu berangkat dari sesuatu yang tidak baik? Perhatikan beberapa ayat yang tergambarkan yang kami tulis, ada diantaranya salah satunya di Al-Baqarah pada ayat 49. Wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah, ada kalimat wa'id, sering disebutkan kalimat id itu menerangkan kepada kita flashback terhadap sejarah. Dan ingatlah ketika tatkala anjainakum, maka setelah kalimat id itu rata-rata digunakan fi'lu madin. Kami dulu pernah selamatkan. Kalau ini pernah terjadi saat dulu, berarti ini ada kisah
ada cerita yang penting dan bermakna untuk sejarah kehidupan kita. Min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yasumunakum su'al adab, di mana Fir'aun saat itu mendatangkan sebuah penindasan, hukuman, adab. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan yang demikian ini bala. Bagaimana pengikut-pengikut daripada Nabi Musa yang kita sebut hari ini dengan Bani Israel, yang menentang dan selalu tidak menginginkan untuk taat kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Musa adalah sosok Nabi yang diberi oleh Allah dengan kelebihan yang cukup luar biasa. Semua diilmiahkan. Bagaimana Bani Israel ketika meminta sesuatu, Musa, wahai Musa, kalau memang benar Tuhanmu itu adalah sesuatu yang benar, kami bosan dengan makanan yang kami makan ini, datangkan kami makanan dari langit, datangkan kami hidangan dari langit. Apa yang didatangkan? Al-manna wassalwa. Ketika kepanasan, digeser ini awan. Ketika mereka haus, tidak menemukan air, maka dengan kuasa Allah, Musa, kami ini membutuhkan air. Fanfadarat minhu isnata asyrata aina. Dipancarkan 12 mata air, dan itu disesuaikan dengan 12 kabilah. Sampai akhirnya Bani Israel mencoba untuk meminta kepada Musa agar bertemu dengan Tuhannya, beraudiensi dengan Tuhannya. Berangkatlah Nabi Musa ke bukit Tursina. Diminta untuk menunggu 40 hari 40 malam. Belum genap 40 hari 40 malam, ittakhadtum al-ijla. Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Dan penindasan-penindasan yang sedemikian ini motifnya semata-mata karena ekonomi. Dan hari ini kita dihadapkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang menanggalkan keyakinan kepada Allah. Hari ini kita dihadapkan kepada sesuatu yang cukup luar biasa. Kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan iktisadi, tetapi ghairu islami. Dengan cara-cara yang tidak islami. Lantas akidah kita dikemanakan? Bapak Ibu menyekolahkan anak di sekolah, yang sekolah itu menurut Bapak dan Ibu cukup luar biasa. Tapi ketika kita dihadapkan kepada kapitalisasi, pendidikan semakin mahal, fasilitas obat-obatan semakin mahal, orang hidup semakin sulit. Apakah ini tidak menandakan kepada kita terjadi penindasan Fir'aun modern? Di tengah-tengah sulit bagi kita untuk mempertemukan Bani Israel yang hari ini pun modern. Dan ini menjadi problem yang kita sebut dengan kalimat tadi, inhidatul mustad'afin. Banyak yang diistid'afkan, banyak yang dilemahkan. Penguasa tidak akan pernah lemah, tetapi rakyat akan dalam posisi terlemahkan. Ini yang kita sebut dengan inhidatul mustad'afin. Dan kisah dan sejarah itu sudah terjadi dalam kehidupan Nabi Musa cukup panjang, dan telah berjalan dalam sekian panjang kehidupan pada kehidupan Bani Israel. Pelajari sifat yang ada pada Bani Israel dengan sifat masyarakat modern kita hari ini, di era yang kita sebut dengan asrum ma ba'dal hadatha, postmodernisme. Kita sudah melampau pada bukan masa modern, tapi di atasnya modern. Semua dilakukan hanya dengan kapasitas iktisadi. Ukurannya itu adalah materi. Apa tidak seperti itu? Bapak Ibu didatangi seorang anak laki-laki, ditanya,
Kuliah di mana? Di Muhammadiyah, Pak. Sudah selesai, sudah. Ngapain tujuannya datang di sini? Mau saya senang dengan putri Bapak. Oh, sudah kerja? Belum, Pak. Apa aktivitasnya sekarang? Ngimam, Pak, di Masjid Ar-Rahmah. Oh, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tolak ukur Bapak Ibu kan begitu kan? Nah, di situ apakah itu menjadi syarat mutlak yang hari ini menjadikan ukuran-ukuran materialistis itu menjadi ukuran yang cukup luar biasa? Bapak Ibu nagih hutang naik sepeda motor, dicegat sama satpam, tidak boleh masuk. Besoknya dibalik pulang, pakai mobil yang bagus, begitu. Cuman ding ding begitu, pintu satpam langsung dibuka. Jadi cara pandang hari ini kita dibuat menjadi falsafah madiyah. Semuanya diukur dengan madah, materi. Madatun itu artinya materi, benda. Dan hari ini kebendaan itu menjadi sebuah ukuran. Apa itu tidak sama seperti ukuran kebendaan ketika Bani Israel meminta bukti keilmiahan kepada Nabi Musa tentang Tuhan? Padahal Nabi Ibrahim sudah menunjukkan kepada kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi tadi. Padahal Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kita bertauhid. Mengapa umat-umat yang dibuktikan dengan ilmiah itu tidak bertauhid kepada Allah? Kalau hari ini seperti apa yang dibawa oleh para nabi-nabi itu dibuktikan dengan ilmiah, hari ini yang bisa membuktikan itu jadi dukun, Pak. Ini Ustadz ini ya, Pak Ustadz, anak saya itu susah Pak Ustadz, besok mau tes, tolong Pak Ustadz bisa lulus. Oh beres, gitu. Besok lulus. Pak Ustadz, ini toko saya bangkrut Pak Ustadz, tolong gimana caranya Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz itu katanya doanya makbul, gitu. Besok langsung laris. Itu bisa terjadi seperti itu. Padahal di zaman dulu, di zaman kenabian sebelum Nabi Muhammad, semua mukjizat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi itu saintis, ilmiah itu. Hanya ketika Nabi Muhammad yang tidak ilmiah, cuma dikasih Al-Quran, berangkat dari keyakinan, baru itu dibuktikan dengan keilmiahan. Di sini Bapak Ibu akan memaknai, kalau kita memaknai merdeka, ya kita ini merdeka dalam bertauhid, bukan dalam kemusyrikan. Wa ma ana minal musyrikin. Al-musyrik itu dari kata-kata syaraka, yang menyertai. Asyirku itu ya sekutu, yang mengikuti. Di mana-mana namanya sekutu tuh ngikut terus. Kita ini diminta untuk menjauh dari sekutu, dari musuh kita. Musuh yang terberat bersama kita hari ini adalah hawa nafsu. Maunya itu kepingin terus. Lihat itu kepingin, lihat ini kepingin. Maunya itu mau terus. Karena kita dititipi nafsu. Kita tarik kepada poin yang ketiga, tidak selesai nanti ini waktunya ini. Nabi Muhammad. Pada posisi Nabi Muhammad mengemban apa yang disebut dengan izalatul at-ta'assub al-qabali atau al-qaumi, at-ta'assub al-qabali atau at-ta'assub al-qaumi, fanatisme kabilah, fanatisme kesukuan. Hari ini kita dihadapkan kepada fanatik warna, fanatik faham, dan banyak fanatik yang lainnya, gerakan dan seterusnya. Saya tidak bisa Pak kalau tidak berwarna ini Pak. Oh begitu. Jadi semuanya diwarnai yang sama. Tapi alhamdulillah Islamic Center ini nggak fanatik warna ini. Salut saya. Kita acukan jempol luar biasa ini. Kaget warnanya itu cukup luar biasa. Nah ini yang benar. Bagaimana Rasulullah itu menghilangkan segala bentuk sesuatu yang ketika diukur dengan ukuran pembeda. Kita ini sudah dari asal usulnya beda.
Tidak ada yang sama. Allah itu menciptakan manusia itu dalam kadarnya, dalam ukurannya, dan ukuran dan kadar itu tidak sama. Innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu itu dengan kadar. Kadar itu bahasa kita kadar, ukuran. Ukuran masing-masing kita ini tidak sama. Meskipun kembar. Ada sidik jari. Ada sidik jari kita yang sama. Kalau kita berangkat dengan 10 ini tidak akan sama. Tidak ada. Maka Allah gunakan kalimat khalaqa. Yang ketika makna itu digunakan, Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak pernah menciptakan sebelumnya. Jadi kalau ini diciptakan namanya si fulan, fulan berikutnya itu tidak akan ada yang sama. Berarti Allah melalui Rasulullah itu mengajarkan kita kesetaraan. Sebagai contoh, Allah menciptakan kita min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Coba, Allah menciptakan kita dari berpasang-pasangan kan, laki-laki dan perempuan, itu sampai capek dan lelah tidak akan bisa sama. Jadi kalau ramai wajar, kalau berselisih wajar. Antar satu dengan makhluk, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ada kelompok, ada kabilah yang ini punya keragaman, tidak mungkin sama. Sama-sama warnanya biru juga tidak mungkin sama ide dan fahamnya. Daerah mintanya begini, cabang mintanya begitu, ranting mintanya begini. Sama-sama ustadznya belum tentu punya faham yang sama. Yang itu boleh kok, yang ini enggak ya. Artinya ketika ada ketidaksamaan dengan segala keragaman, ini yang tidak perlu kita persoalkan. Selama satu, tidak bertentangan dengan perkara yang berhubungan dengan akidah. Merdekanya ini karena berakidah. Merdekanya kita ini karena kita bertauhid. Rasulullah Muhammad SAW membebaskan yang sedemikian rupa, luar biasa. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baiknya masa dan zaman itu adalah masaku. Lalu kemudian masa setelahnya, lalu masa berikutnya. Khairu karni summa ba'dahu, summa talihi. Jadi masanya Rasulullah ini sebaik-baiknya umat nih. Jadi kalau dia berislam, taat semuanya. Masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. 3 itu tak. Jadi kalau di masa itu mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, masuk kepada Islam, itu tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Mereka disebut dengan salaf. Mohon maaf, bukan salafi ya. Berbeda ini. Ini disebut dengan as-salaf. Dalam bahasa lain disebut dengan al-mutaqaddimun atau al-mutaqaddimin. Mereka generasi pendahulu. Lawannya salaf itu khalaf. Kita ini khalaf. Tabi litabiin, tabi litabiin, tabi litabiin sampai kita hari ini. Kalau masuk Islam, kalau melakukan sesuatu, ini banyak salahnya daripada benarnya. Maka tidak ada yang menentang sahabat, tidak ada yang menentang masa setelah Rasulullah maupun pada tabiin. Tidak ada yang menentang itu. Qabil bisa diterima. Nah, mereka yang khalaf tadi kita sebut al-mutaakhirun atau generasi mutaakhir. Jadi ada generasi pendahulu, generasi mutaqaddim, mereka salaf. Ada yang datang setelahnya disebut dengan khalaf. Lantas pertanyaannya, kita ini hidup ikut siapa? Kita mau fanatik ke siapa? Dengan cara apa?
Disinilah Rasulullah SAW menghilangkan segala bentuk kezaliman yang terjadi dalam kehidupan sosial. Akidah dipegang pertama ini, akidah yang tadi. Yang kedua, adab, yang secara tidak langsung bagaimana kita menghargai orang yang lemah, yang tadi kita sebut inhidatul mustad'afin. Itu ada adabnya, ada akhlaknya. Di posisi ketika zaman Rasulullah diajak untuk berpikir, kita diminta untuk berilmu. Karena di zaman Rasulullah yang diberikan cuma Al-Quran, bukan ilmiahnya, Al-Qurannya. Kita diminta untuk berilmu. Maka kalau ngaji-ngaji, itu yang paling aman ya mengaji Al-Quran. Banyak nilai mutiara yang terpendam dalam kehidupan kita, yang itu termaktub dan tertulis di dalam Al-Quran. Satu ayat kita diskusikan tidak akan pernah berakhir. Satu ayat kita diskusikan tidak akan mendatangkan perdebatan yang berkepanjangan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan yang demikian. Metode yang diajarkan apa? Iqra, baca. Qara'a itu apa? Jama'a wa dhamma ba'dahu ala ba'din, mengumpulkan, menggabungkan. Enggak cukup jamaah, tapi dhamma, indimam. Enggak cukup kita belajar ini, belajar ini, tapi digabungkan, dimasukkan. Dan ketika semua keilmuan ini digabungkan, muaranya cuma satu, tauhid. Kita punya keluarga banyak, kita punya harta banyak, kita punya apa-apa banyak. Ya kita cuma menguatkan satu, tauhid. Karena ketika terlalu banyak itu sudah tidak enak. Punya rumah terlalu banyak, ya tidak enak. Punya makanan terlalu banyak, ya tidak enak. Punya uang terlalu banyak, enak ya? Pajaknya 30%. Wah. Bapak Ibu pilih bayar pajak apa bayar zakat, kan tinggal itu aja gitu. Karena terlalu banyak, terlalu ndak punya juga ndak enak. Maka mintalah kepada Allah itu yang cukup. Ketika dibutuhkan ada, ketika tidak dibutuhkan tidak selalu ada. Cuman itu susah. Makna bersyukur itu sulit. Lihat sahabat Rasulullah yang namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu tidak bisa melihat, buta, tidak punya dua tangan dan tidak punya dua kaki. Suatu hari Muhammad bin Abdullah datang, kaget melihat Abu Kilabah ini berada di tengah-tengah padang pasir dan dia hanya berada di sebuah tenda. Abu Kilabah bertanya, Muhammad bin Abdullah bertanya, wahai Abu Kilabah, apa yang menjadikan engkau bisa bersyukur dalam keadaanmu seperti ini? Apa yang dijawab? Aku punya akal. Dengan akal aku bisa berpikir. Dengan akal sekalipun aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa mengetahui. Dengan akal aku bisa mengarahkan ungkapan, pendengaran dengan benar. Jadi disebutlah akal al-mustadrak, itu akal yang dapat menjadikan kita sebagai orang yang berpengetahuan, berilmu. Itu yang paling disyukuri oleh Abu Kilabah, sehingga dia digelari sebagai sahabat yang paling bersyukur di antara sahabat yang lainnya. Tidak punya apa-apa kecuali sang anak yang 14 tahun yang setiap hari mencarikan makan dan setiap hari mencarikan air ketika Abu Kilabah ingin sholat untuk berwudu. Suatu hari anak 14 tahun ini tidak pulang-pulang setelah keluar dari rumahnya. Muhammad bin Abdullah datang, wahai Muhammad, tolong carikan anakku, dia sudah beberapa hari tidak kembali. Dicarilah, ternyata sang anak ini sudah mati, dimakan binatang buas. Jadi Muhammad bin Abdullah tidak bisa membawa jasad anak ini kembali kepada Abu Kilabah. Begitu bertemu dengan Abu Kilabah, Muhammad bin Abdullah tidak bisa bercerita, cuman bertanya satu kalimat,
wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Abu Kilabah, apa yang kau pahami dengan sabar? Dia menunjuk kepada contoh Nabi Ayub. Hartanya banyak, dihabiskan. Sehat, dikasih sakit. Sabar maksudnya begitu. Lalu Muhammad bin Abdullah bercerita, anakmu 14 tahun itu yang kemarin kau suruh cari aku itu sudah hilang, mati karena dia dimakan oleh hewan buas. Lalu Abu Kilabah menjawab apa? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan keturunanku tidak bermaksiat, karena dia tidak punya keturunan. Coba, ukuran kesabaran itu diukurkan ketika kita kembalikan itu kepada Allah. Kita kalau belum bisa sabar berarti belum merdeka, karena masih banyak tuntutan. Minta itu, minta ini, itu dan seterusnya, belum merdeka. Nah, disinilah sahabat dan dalam kehidupan perjalanan Rasulullah mengajarkan kita keyakinan dulu, baru ilmu. Nah, titipkan itu dalam kehidupan kita hari ini. Semua berangkat dari keyakinan. Bapak Ibu cuma punya modal satu, memantapkan akidah dan keyakinan kita. Masih ada Allah, kita tidak sendiri. Ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah, yang Allah itu akan selalu bersama kita. Sehingga ihdarul qalbi lillah, menghadirkan hati kita ini hanya karena Allah, itu yang paling penting. Tapi jangan dicoba yang naik mobil tadi, kendaraan gitu ya, bismillah lampu merah, kata Pak Ustadz, bismillah lampu merah, ya kecegat nanti sama bapak polisi ya, mohon maaf. Yang keempat, apa yang diajarkan kepada kita yang terakhir adalah keilmuan. Jadi menghindar, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang tidak berilmu. Tahrirul jahalah. PR besar kita hari ini adalah mencari ilmu pengetahuan. Jadi kalau di poin yang ketiga, Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana kita punya kemampuan tidak fanatik kepada satu bentuk apapun. Nah, di poin yang terakhir itu keilmuan menjadi sebuah dukungan, dorongan untuk kita semua. Banyak orang-orang yang berilmu tetapi tidak bisa memanfaatkan keilmuannya dengan baik, sehingga berilmu tapi tidak beradab. Yang dibutuhkan di sini adalah orang-orang yang berilmu tapi ia memiliki adab yang luar biasa. Nah, mari di poin yang keempat ini menjadi poin penyempurna kita. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang dikenal dengan umat yang berilmu. Peradaban Islam yang dibangun dalam peradaban sejarah bangkitnya estafet perjuangan peradaban Islam itu adalah peradaban yang berangkat dari peradaban keilmuan. Lihat perkembangan Islam di zaman Daulah Bani Umayyah, zaman Daulah Bani Abbasiyah, menunjukkan perkembangan keilmuan itu dimotorik, digerakkan oleh umat Islam. Maka orang yang merdeka salah satu diantaranya orang-orang yang berpengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sadari, mari sama-sama kita coba dari mutiara yang terpendam pada posisi ketika kita mengisi kemerdekaan ini untuk kita maknai kepada Allah, untuk kita maknai lillah. Kita hidup tidak akan merdeka, kita hidup tidak akan bebas, karena selama kita ada di dunia tidak akan mungkin kemerdekaan dan kebebasan itu ada bersama kita. Kita masih terjajah. Selama kita masih hidup, maka kita masih terjajah oleh hawa nafsu kita. Bagaimana memaknai benar-benar merdeka itu sesuai dengan aturan yang diajarkan Allah dan Rasulnya ketika kita kembalikan makna ini kepada Allah. Ketika kita maknai ini adalah berangkat dari kita bertauhid, mentauhidkan kehidupan kita semata-mata karena kita mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah konklusi makna inni wajjahtu. Yang dibutuhkan itu, aku menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau hari ini kita terjadi dalam hidup kita misalnya, oh ini buahnya bagus, cabenya kok panennya bisa banyak,
Kita menjawab, ya ini saya pakai pupuk ini, penyiramannya ini, teknologinya ini. Salah. Kita akan menjawab dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Nah, tanamkan itu baik-baik di dunia pendidikan kita, di keluarga kita. Kenapa kita selalu mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Semua kalau itu terjadi, ujian itu kita jawab itu. Tapi jangan sekedar ungkapan, tapi kita nggak tahu arti dan maknanya. Jelmakan itu, hadirkan itu dalam hati kita. Itu yang dibutuhkan. Ya, semua ini terjadi, hadirin yang hadir pada saat ini banyak, itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa yang menjadikan itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, saya khawatir dengan waktu ini. Jadi karena di sini tepat waktu, tidak ada selalu ditepatkan untuk pada waktunya, dan itu menjadi ciri khas yang cukup luar biasa. Ya, ciri-ciri umat yang berkembang dan maju itu yang menghargai waktu. Dan bukti di antara kita menghargai waktu itu tepat pada waktunya. Salat yang benar itu salat yang pada waktunya atau salat tepat pada waktunya? Jenengan menjawab yang pertama apa yang kedua? Bingung dah? Salat yang benar itu yang pada waktunya atau yang tepat pada awal waktunya? Yang benar itu ya kita kembalikan kepada Allah, karena dua-duanya benar. Kita punya sekolah, ini harus adzan waktunya. Cuman ketika anak-anak kita turun hanya sekedar untuk sholat zuhur lalu balik lagi ke sekolah, itu kan kasihan. Maka ini masjid tetap adzan, anak-anak tidak turun, diundurkan, ditakhirkan sedikit beberapa menit untuk menyempurnakan sekolahnya selesai dalam satu waktu itu tadi. Nah, itu kan tidak di awal waktunya tapi pada waktunya. Nah, sampai kapanpun jenengan berdebat itu tidak akan pernah berakhir, karena semuanya masing-masing punya kebenaran sesuai dengan illah. Al-hukmu yadur ma'al illah wujudan wa adaman. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang hari ini kita kaji bermanfaat dan menjadikan kita menjadi makhluk yang bermartabat. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini mengisi makna yang sesungguhnya dalam hati dan kehidupan kita, untuk memaknai kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq nasrunallah fatun qarib fastabiqul khairat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.